Iya, zaman dulu kan susah ya, nggak ada duit. Cara ngasilin duit biar cepet ya tanya temen-temen yang segaulan di area rumah aja gitu, kayak yang apa cepet ya, ini kiloin koran mau nggak, angkut kiloin terus jual ke pasar kayak gitu. Terus sama upahan juga, kayak kebetulan tetangga tuh ada buat tukang gas gitu, dia jual gas. Jadi kalau kita nganter gas dari rumahnya dia ke gas pesanan gitu, kita dikasih duit, kasih upah gitu. Nothing glorious about it. Maksud aku tuh kayak nggak something lah. Setiap orang juga pasti ngelakuin struggle-nya masing-masing kan gitu. Jadi saya cuma mau bilang bahwa selama kalian tuh punya usaha, itu adalah journey gitu. Mungkin suatu saat kalian bisa punya gaji miliaran gitu, tapi kalau emang harus start dari awal banget gitu, jangan malu ngelakuin hal-hal kayak gitu. Itu berapa? Sekitar sampai SD ya, SD kelas 5, kelas 6 lah ya. Itu tahun, SD kelas 5, kelas tahun 6. Berapa sih itu, Bang? Wah, berapa ya? Saya lahir tahun 85, kelas 6 tuh berapa umurnya? 12 tahun. 11 ya? 11. 85 tambah 11 berapa? 96. Tahun 96. Waktu itu nggak ada masalah kan, apa yang ngebentuk kita saat ini kan apa yang udah kita laluin kan gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita udah ada di posisi kayak begini, ngelihat kayak gitu ya lebih ke bersyukur gitu. Dan cerita-cerita kayak gini kan akhirnya bisa dibagi, di-share sama orang-orang yang bisa dijadikan referensi buat mereka, bahwa kayak kebanyakan orang nggak ngelihat prosesnya mas gitu. Kayak orang-orang tuh cuma pengen gue mau jadi kayak dia gitu, tapi kan dia nggak tahu proses kita untuk menuju ke sana kayak gimana. Untuk karir standar ya, dikritik habis-habisan pada saat selesai main film, terus udah kayak gitu dibilang A, B, C, D, dibilang nggak usah acting lagi, dibilang nggak cocok untuk peran ini, nggak cocok untuk peran itu. Tapi pada akhirnya orang yang ngekritik cuma bisa ngekritik, kita yang pada akhirnya pegang kendali untuk bisa ngebuktiin ke mereka bahwa omongan mereka salah atau benar. Udah itu aja. Peran jadi banci kali ya. Maksudnya jadi perempuan. Waria gitu. Perempuan. Transgender. Kenapa? Transgender. Ya pengen aja nge-explore sesuatu yang emang benar-benar beda gitu. Kan biasanya kan kalau di film-film saya tipikal lah jadi anak ini, gayanya kayak begini gitu, jadi anak muda yang dengan background keluarga seperti ini, atau enggak percintaan yang seperti ini gitu. Kalau peran jadi transgender tuh beda aja gitu. Nah, untuk tenggelamnya kapal Van der Wijk, jadi Zainuddin. Kenapa tuh bang? Ya karena itu syutingnya paling lama, pendalaman karakternya paling sulit, dan saya banyak dapat penghargaan di situ, piala. Dan itu salah satu pembuktian saya ke para kritikus bahwa ya yang selama ini mereka omongin salah. Risetnya Ada dialek coach, ada acting coach, ada ngobrol sama keluarganya Buya Hamka. Panjang prosesnya, syutingnya sendiri hampir setahun, 8 bulan, belum lagi proses reading dan segala macamnya, ngebuat kita tuh harus kayak konsentrasi sekali untuk bisa memerankan karakter itu. Saya melakukan method acting di situ. Method acting itu artinya pada saat produksi dari start sampai selesai saya menjadi karakter gitu, termasuk logatnya. Jadi kalau on and off camera saya tetap jadi karakter itu. Jadi itu sulit banget. Saya udah 2 kali main filmnya Buya Hamka, itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sama Di Bawah Lindungan Ka'bah. Itu adalah 2 film yang ngebuat saya ngerasa bersyukur sekali karena dipercaya untuk bisa memerankan 2 tokoh karakter dari novel besar seorang Buya Hamka. Jadinya seneng banget. Saya sekarang lagi ngurus bisnis saya, startup saya namanya Berbagi Kultur. Itu adalah media startup, movement kecil yang saya bikin untuk men-trigger perkembangan karakter bangsa gitu. Jadi gimana caranya supaya teman-teman kita yang suka sumbu-sumbu pendek, yang gampang banget termakan oleh hoax, gampang banget terombang-ambing akan hal yang sebenarnya nggak jelas, buktinya apa? Mudah-mudahan dengan adanya Berbagi Kultur, mereka bisa punya point of view lain. Jadi punya cara berpikir baru, terus udah kayak gitu mereka nggak jadi orang yang dalam tanda kutip gampang disetir sama media.
Awalnya apa? Saya ngelihat banyak perkembangan bangsa ini yang menurut saya pertama miskonsepsi akan sesuatu gitu kan ya. Karakter bangsa Indonesia terutama anak-anak mudanya yang menurut saya sudah sungguh sangat jauh bergeser. Timur banget juga enggak, barat banget juga enggak gitu. Jadi kita kehilangan jati diri. Saya cuma pengen ngingetin bahwa kita orang Indonesia, kita punya apa yang kita bisa, dan itu harus kita dorong, kita kembangkan. Soalnya ini adalah legacy kita semua. Ini tanggung jawab mas-mas sama kita semua buat adik-adik kita nanti. Karena maksudnya sadar atau nggak sadar, 40 sampai 50 tahun lagi kalau kita nggak persiapkan ini buat mereka, nanti yang mereka kan yang akan jadi presidennya gitu. Kalau mereka mentalitasnya gitu-gitu aja atau masih gampang terombang-ambing sama hoax, kita cuma akan jadi korban dari agenda yang dipersiapkan sama negara-negara yang lebih kuat gitu. Jadi kita harus kuat dulu di dalam. Yang di Jepang, yang di Tokyo. Sejak kapan tuh? Sejak pandemi langsung tutup. Sejak pandemi langsung Berarti tutup. dari udah setahun yang lalu? Jadi saya buka restoran itu di Tokyo. Itu bulan November. Februarinya langsung tutup karena kita waktu itu ngincer Olimpiade. Dan Olimpiadenya kan batal 2020 itu. Jadi tim saya semuanya udah siap berangkat ke Tokyo, tiba-tiba border ditutup. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu adalah cara saya juga memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. Saya bawa soto Betawi ke Tokyo, ke area Kanda, sudah dibuka semuanya. Dan sekarang ya akhirnya mau nggak mau harus diserahkan sama warga lokal. Insya Allah bikin. Kira-kira kapan? Kira-kira kalau ada investor yang sungguh sangat besar invest ke berbagi kultur, saya akan buka lagi venture yang baru. Sekarang jadi kolaborasi bisnis konvensional aja, bikin produk jual, bikin produk jual. Sekarang saya lagi kolaborasi sama produk coklat, sama produk coklat dan produk kopi. Di dalam negeri atau? Di dalam negeri. Ya hitung aja lah buka itu di Tokyo, hitung aja lah berapa kerugiannya buka restoran di Tokyo. Tokyo kan salah satu kota termahal di dunia, buka retail di situ nggak sedikit gitu. Kenapa saya pilih Tokyo? Banyak orang yang bilang kenapa sih nggak buka di dalam negeri aja gitu, karena ya misi dari saya, misi dari berbagi kultur adalah ya ini loh Indonesia kan, kita kan selama ini di ya luar yang kesini kan gitu, bukan yang kita yang kesana. Belasan miliar. Lumayan lah, kebeli lah motor lah. Tapi ada hikmahnya Bang Ali ya. Hikmahnya apa? Ada hikmahnya Bang Ali ya. Ada. 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 Hikmahnya adalah di masa pandemi ini kayaknya kita semua kan bergerak dari nol lagi kan, di masa pandemi ini menurut saya gimana caranya kita untuk ngelihat lagi apa sih arti kekayaan buat kita semua gitu kan. Soalnya kan selama ini kita ngejar A, ngejar B, ngejar C gitu, pengen duit segini, pengen duit segitu. Nggak taunya kita semua bergerak dari nol lagi. Mau sekaya-kayanya kita, mau duit kita kayak gimana ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.